Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kisah para rasul dengan judul perikop Petrus dan Kornelius, bagian pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini panjang, jadi saya bagi 2. Nanti di video berikutnya disambung bagian yang kedua. Ceritanya mengenai Kornelius yang seorang perwira pasukan Italia. Kornelius ini orangnya sangat takut akan Tuhan, dan dia orang yang murah hati, suka memberi sumbangan, berdonasi, bersedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kira-kira jam 3 petang atau jam 3 sore ini, ada malaikat Tuhan yang datang ke rumah Kornelius, ya, ke rumah dia ini. Seperti inilah ya, kurang lebih.
"Ada apa, Tuhan?" jawab malaikat itu. "Semua doamu sudah didengarkan. Tuhan mengingat engkau. Dan sedekahmu juga telah naik ke hadirat Tuhan, sudah diterima Tuhan. Sekarang suruhlah orang-orangmu untuk ke Yope untuk menjemput seorang bernama Petrus, tinggal di tepi laut." Ini malaikat Tuhan ya. Ini gak main-main ini. Tidak asal klaim. Kemudian Cornelius memanggil prajuritnya dan mengutus prajurit itu untuk menjemput Petrus. Nah, Petrus di rumah sedang bersiap-siap akan makan ya, makan siang ya. Tiba-tiba terlihatlah penampakan dari langit, terbuka turun suatu benda, menawarkan berbagai binatang dan burung dan binatang menjalar. "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ternyata yang ditawarkan itu adalah makanan yang haram bagi orang Yahudi waktu itu. Jadi Petrus bilang, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Lalu terdengar pula Tuhan mengatakan, "Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram." Itu terjadi sampai 3 kali. Artinya apa? Artinya itu sebetulnya Cornelius ini ya, Cornelius yang dikatakan bukan orang yang halal, yang karena bukan orang Yahudi ya. Tapi Tuhan berkenan juga kepada orang yang bukan non-Yahudi ya. Setelah Yesus ditolak oleh orang Yahudi, maka keselamatan juga ditawarkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau orang yang tidak halal, misalnya seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan ini sekarang halal, bukan haram lagi. Orang non-Yahudi halal. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi si Cornelius ini tidak asal seenaknya saja mengklaim ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau haramkan. Ya itu, ini maksudnya ini tadi si Petrus ini. Nah ini dia. Nih, hati-hati dengan ini ya, dengan ayat ini ya. Jangan nanti orang menggunakan ayat ini untuk seenaknya mengklaim. Tadi malam atau tadi sore atau kapanpun ada Tuhan yang mengatakan bertemu kepada saya. Ambillah, misalnya ya, ini hanya misalnya, ambillah istri tetanggamu atau si itu, jadikan dia istrimu. Lalu Anda bilang, misalnya, itu kan istrinya orang lain. Lalu malaikat itu mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau nyatakan haram. Lalu besoknya dia pergi ke tetangga itu mengatakan, tadi malam ada malaikat Tuhan yang datang padaku. Saya harus mengambil istrimu menjadi istriku. Jadi kamu harus meninggalkan istrimu. Kenapa? Karena tadi malam Tuhan datang mengatakan seperti itu. Oh, enak aja. Itu namanya menggunakan ayat ini untuk kepentingan pribadi. Itu ngawur, itu total ngawur itu ya. Ngawur itu. Itu namanya mengklaim. Mengklaim tadi malam ada malaikat Tuhan datang berbicara kepadaku, kamu boleh ambil istrinya si itu, jadikan istrimu. Jadi kamu harus menceraikannya. Itu ngawur itu. Itu nggak ada saksi. Itu mengklaim, asal klaim itu. Ngawur itu, jangan didengar itu. Kalau Petrus lain. Petrus orangnya suci. Bagaimana tahu orang suci? Petrus bisa menyembuhkan orang. Di perikop sebelum ini Petrus menyembuhkan Eneas dan juga membangkitkan yang mati, Tabita. Membangkitkan. Kalau tidak suci, tidak bisa menyembuhkan orang secara spontan, tidak bisa membangkitkan orang secara spontan. Orang yang sudah mati dibangkitkan. Kalau orang yang tidak suci tidak mungkin mendapatkan anugerah seperti itu ya. Jadi Petrus bisa dipercaya. Dia suci, dia berkata ada penglihatan. Tuhan mengatakan yang dinyatakan halal oleh Tuhan jangan kau nyatakan haram. Oke, kita percaya. Kayak itu betul dari Tuhan. Oke, makanya sekarang orang Kristen boleh makan apa saja. Tidak ada yang haram. Yang haram itu yang diperoleh dari hasil mencuri. Itu haram. Itu tetap nggak boleh. Tapi makanan-makanan semua
daging babi itu halal, itu sehat, itu enak, ya, itu sehat itu. Tapi yang lain-lainnya jangan coba-coba menggunakan ayat ini untuk kepentingan pribadi ya. Nah, itu namanya kembali lagi mengklaim saya ketemu Tuhan. Ya, kalau gitu sih siapapun bisa mengatakan itu. Tadi sore, suatu saat, tadi pagi, tadi malam, saya kedatangan Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan, kamu ambil ini, kamu ambil itu, jadikan milikmu. Lalu datang ngomong, tadi malam Tuhan mengatakan, ini mesti saya ambil ya. Uangmu mesti saya ambil. Karena itu instruksi dari malaikat. Enak aja, apa buktinya? Ya bukti kamu percaya saja. Oh, kamu tuh siapa? Kamu bukan orang suci kok seenak-enaknya mengklaim. Gak bisa, itu namanya penipuan. Gak ada, ngapain? Enak aja menyerahkan istri, menyerahkan harta menjadi milik orang lain, diambil, direbut orang lain. Itu ngawur. Itu kurang ajar namanya itu. Jangan dipercaya orang-orang kayak gitu ya. Itu penipu. Oh, tadi malam saya menerima wahyu. Apa buktinya? Oh, kamu bukan orang suci kok bisa-bisanya didatangi Tuhan. Yang didatangi Tuhan tuh orang yang suci. Bukan tukang cabul, tukang curi, pembunuh, perampok. Itu didatangi setan. Orang yang kayak itu didatangi setan, bukan didatangi Tuhan. Jadi hati-hati kita semua, jangan tertipu terhadap siapapun yang mengklaim seperti itu. Kemudian sampailah prajuritnya Cornelius ke rumah Petrus. Ini Petrus. Dan ini juga sebuah penyelenggaraan Tuhan. Petrus dikatakan bahwa turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Sebab ini semua telah diatur oleh Tuhan. Jadi Cornelius didatangkan, lalu Petrus juga diberitahu bahwa orang itu sudah datang, diutus oleh Tuhan. Benar, Petrus datang keluar ketemu orang-orang ini. Jadi ini semua adalah penyelenggaraan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Demikian juga Cornelius, pergilah ke Yope. Datanglah kepada Petrus, ajaklah Petrus ke sini, dan Petrus akan mengatakan apa yang kau katakan. Ia mengundang engkau ke rumahnya, ke rumah Cornelius, dan mendengarkan apa yang akan kau katakan. Jadi Petrus juga memang sudah dikehendaki, diatur oleh Tuhan melalui penglihatannya juga ya. Petrus ini orang yang suci. Dia layak dan dia layak untuk dipercayai. Suci dan terbukti kesuciannya, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Orang suci itu kelihatan kok bedanya kok. Gampang. Kalau yang munafik ya cuma pura-pura suci juga ketahuan itu. Jadi jangan kita tertipu. Seorang guru itu bertanggung jawab terhadap murid-muridnya ya. Kalau gurunya jahat, murid-muridnya juga ikut jadi jahatnya. Jadi kalau anak-anak itu dididik oleh guru yang jahat, itu jadinya nanti udah dewasa jadi jahat itu. Yang gurunya bertanggung jawab secara moral, nanti di hadapan Tuhan, nanti guru yang seperti itu akan tanggungannya berat sekali. Akhirnya Petrus nanti ikut bersama dengan prajuritnya Cornelius ini pergi ke rumah Cornelius. Dan ini Petrus datang. Begitu datang, Cornelius langsung menyambutnya ya, dan menyembah Petrus. Maksudnya bukan menyembah sebagai Tuhan, tetapi menyembah sembah bekti ya, artinya ya. Kalau orang Jawa kan ngatur sembah nun, bukan berarti menyembah-nyembah, maksudnya merendahkan hati ya, menghormati ya. Ia menghormati Petrus. Menghormati karena Petrus adalah benar-benar orang suci ya. Mana Roh Kudus kan sudah diterima oleh Petrus. Dan Petrus memiliki kuasa dari Tuhan Yesus yang layak dihormati.
kita akan sambung dengan yang bagian kedua, di mana nanti Cornelius akan dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Cornelius bukan orang Yahudi, orang Italia. Inilah yang disebut dengan keselamatan juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, di luar orang Yahudi. Kita semua ini sampai di Indonesia, kita semua ditawarkan ya, diberikan di ajaran yang baik ya. Ajaran Yesus tentunya, ajaran yang baik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan bagian yang kedua di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.